Kalau misalkan Beko balik, ditanya kan aja. Nah, tuh kayak Biarlah kini dan jauh hidri dan bamandi palua bakar ajo sampai subuh. Yes, welcome back to Lama bersama saya Dewi Koto di channel of the CG. Untuk sanak-sanak sedonyo, saya akan berkuras terus ya mencari bintang-bintang tamu yang CG. Please welcome Jonan. Oke, untuk sanak-sanak nan acu di Instagram yang aktif di Instagram mungkin tidak siang lah kan dengan sosok Jonan dan Dona dalam konten LDR ya. Siap. Jadi Jo, Iko kok semacam apa ya, semacam base camp atau gitu ya? Jadi sebenarnya di Siko kalau biasa orang nonton kan backgroundnya itu sih, Iya. masalahnya base camp gue masih ketek gitu kan, jadi masih di Siko sih gitu. Yang penting kan aponya dapet gitu ya kan, topnya dapet. Jadi kok lah nasana background yang bersejarah lah, melahirkan beberapa konten. Tapi buat saya lihat konten Jo tuh kok segitu Jo gitu. Follower bertambah taruh. Paling konten 100-an ya, sampai lo Masih gitu. 100-an. Untuk iklan ya, iklan biasanya kayak format sekitar 5 balian, sekali 5 balian post. Kalau misalkan ada yang minta sebulan, dia sebulan. Tergantung kontraknya bang. Cuman itu cenderung nggak imbang gitu. Biasanya di 200 ribuan follower tuh lah Banyak postingan. yo lah biasa 1000 lah, atau lah katakanlah 1000 KT gitu kan. Kalau awak tuh bayo pas zaman mulai 2008 balik yang Rami Bandang kan 2008. 2008 balik pas Rami itu kebetulan banyak orang suko. Jadi pas ketika orang banyak suko tuh ada yang repost. Nah, walaupun konten awak masih sakit, jadi istilahnya viral lah kalau awaknya nak. Walaupun update awak jarang gitu sekali seminggu, tapi naik followers tuh bisa 6 sampai 7 ribu guys seminggu. Seminggu tuh. Ketika lagi rame-ramenya dulu gitu. Iya. Jonanku asli urang mah. Wah, Iya kan. Jadi banyak mungkin sana itu rahasia kok. Iya kan. Kalau asli kampung mana? Kalau lagi di Sujunjuang Tanjung Gadang. Tapi Sekolah SD SMP SMA di sini atau lah. ya, dari TK SD SMP sampai SMA di Sujunjuang. Oh, Sujunjuang. Kuliah aja. Kuliah enggak. Pak kebetulan pas lulus SMA sama gaya diarahan untuk mengalih. Jadi mengalih lulus SMA langsung mengalih. Ada lagi. Mengalih aneh Di di Riau, Kuansing. oh itulah ibaratnya lah rantau lah tuh gitu ya. Lama rantau tahun 2011 lulus SMA. Jadi sebenarnya dulu kan ya berminat untuk jadi artis itu bang. Jadi tahun 2011 tahun 2011 kan berangkat dari kampung tuh ke Bandung, terus di Bandung sobok lah sama kawan tuh ngajak ikut manajemen waktu itu zaman pokoknya ada FTV gitu, ada SCTV. Ya. Jadi sempat ikut pengen masuk ke manajemen tuh, terus sama orang manajemennya ya mana tertarik kok sama awak waktu itu kan. Tuh awak berangkat dari kampung tuh izin ke Gaye beliau sama Gaye, kebetulan Gaye bayo kalau pikir Gaye tuh waktu itu nama orang tua nah zaman dulu tuh kalau jadi artis tuh maknanya pasti negatif kan. Iyalah, identik Jo. Dengan hal-hal iya. Jadi kayak waktu ndak nio nyuruh itu doh, dia tuh serang lah gitu. Kalau misalkan dia ndak suka jadi artis doh, ini ya pulang lah. Ya, jadi karena awak waktu itu baru lulus SMA tidak bisa membuat keputusan sendiri kan. Iyalah. Waktu dia kecek gaya pulang pak. Siapa Berarti enggak leh? sebentar aja sempat di sini. 3 bulan. 3 bulanan. Termasuk pulang ya. Pulang ya. Cuman waktu itu kan ada penawaran dari PH kan untuk kontrak yang sinetron itu. Tuh izin ke Gaye kan. Apa tuh frame? Dia Frame bridge. nggak tahu ada pokoknya omongannya nanti orang PH mau datang ke sini, kamu kalau bisa besok ada ya di sini gitu. Kata orang aku kan yang manajemennya. Cuman karena izin ke Gaye tapi itu udah datang loh. Pastilah dipilih tuh balik mengalih tahun 2011. Fokuslah di mengalih itu tuh. Dari 2011 tuh patang 2000 balik keluar dari Kadai. Keluar aku memang ada pilihan lain kah atau lah bosan atau apa gitu? Karena awak dari dulu, emang niat waktu dari dulu emang tertariknya dengan videografi gitu kan. Jadi emang hobi dari SMA sempat ikut lomba film gitu kan. Oh, short gitu. Jadi awak merasa kayaknya lah
jalan awak ini. Jadi mana nih suatu saat beko awak gawe tuh cicili orang orang sukses bisa beko awak apa kan. Awak ada sempat mencipu sayang gitu. Itu kebetulan terbuka jalan di situ. Ya walaupun masih di tahap awal, masih di Instagram baru kan, cuman kan nanti ada step-stepnya ke depan gitu. Nah itu awalnya banget aja, jadi lah stay di Padang kah tuh? Pas start di IG kah? Di Padang kok bisa dikecean adu nasib sebenarnya. Jadi tahun 2000 berapa ya? 2016 balik wak lah main Instagram gitu. Tapi tidak di Padang lah? Tidak di Padang, di Sambia di Tampek Menggalik. Oke. Jadi Tampek Menggalik itu sedion kamar cie, beko bikin video di sini gitu. Jadi pas 2016 balik wak mulai tuh baru followers baru waktu itu di Sumbar belum terlalu banyak mana orang buat Instagram konten. Iya. Jadi pas awak gue lumayan rame lah. Cuman ketika awak akan serius dengan itu tahun 2007 balik kadai tawakah. Oh gitu. Tawakah kadai bulan Maret atau bulan Mei. Sekitar itulah tahun 2007 balik kadai tawakah. Jadi itu otomatis awak harus di kadai balik membangun dari awal kadai oleh. Ulang lihat deh. Kadai tawakah. Jadi awak sempat lari dari Kuansing dulu pindah Manggaleh ke Peranap. Dan ternyata di Peranap tuh daerah Indragiri Rengat tahu kan? Rengat. Daerah Sinan tuh. Jadi wak Manggaleh di Peranap yo namanya merintis dari awal balik tuh hasilnya enggak seperti semula. Agak mendaki jalan gitu ya. Jadi wak Manggaleh di Sinan tuh agak taraso gitu. Mulai cari pelanggan dari awal Bali ya Manggaleh tuh yo enggak selama yang pas di Tampek pertama kan. Ya. Akhirnya pindah balik ke Tampek Lamo di Kuansing kok di Jambi. Pindah Manggaleh ke Sinan balik taraso jo baru walun jo elok ledo masih tertati-tati gitulah. Masih payah jo baru. Akhirnya udah siap tuh ya sambil iseng-iseng ya udah jalan isi hobi buat balik kau bibi aja video. Tahunnya 2008 balik dapet kawan kolab yang cocok si Dona gue. Dona. Jadi Dona aku statusnya kawan dia sebenarnya. Sampai gini. Iya. Oke. Jadi sobok sama kawannya cocok. Ya kontennya jalan, respon orang rancak. Ya kecil Bang Dayu tadi lah. Walaupun postingannya masih sketek tapi followersnya Nah banyak. itu heran gitu kan. Karena peminatnya tadi banyak. Jadi orang-orang tuh yang nonton LDR tuh biasanya karena merasa terwakilkan saya. Kode mana? Kayak kode-kode sama pacarnya. Colek-colek. Komen-komen saya di situ. Beko naik followers kan. Sabtu 2000 pembalih. Udahlah coba di kadai rugi saya. Adu nasib saya kaluan gua dapat di kadai satu wah kecil. Oh itulah ibaratnya nanam saham pula di situ satu. Di Instagram kok di kadai kan emang dia game modal deh kayak modal kok dan lagi yang kadai kok modalnya jalanan. Wih, lah kadang juga tanggung jawab di umur segitu ya. Iya, pas Amin kan. Satu jalan 2008 balik pindah kamari itu baru pindah kamari dulu balik tahun pertama ini tahun kedua di Siko di Padang. Nah dari situlah ya mana ndak do cakar yang lain intent fokus di Instagram. Baru mulai serius di Instagram tapi di Instagram tuh lagi juga lah terbuka jalan kama-kama gitu kan. Misalkan ada yang nawarin film, ada yang nawarin konten, ada yang nawarin iklan, yang kayak gitu lah. Film apa tuh? Ada patang yang di itu, cuman nggak sempat bekerja sama. Lah tereksekusi nggak? Baru apa saya patang nego. Oh, sedang apa ya cari topnya? Iya, kan karena belum apa, jadi belum bisa kerja sama gitu sih. Nah, oke siap. Jo, wah yakin Satio kreator ko nyo bertahap. Jadi yang pertama gelombang pertama ko hanya dengan seadanya, ya kan? Tuh beraja dari yang sebelumnya makin naik. Nah, apa yang membuat Jo yakin bahwa Instagramku bisa bersandar lah di situ gitu ya? Bisa dijadian untuk menjalani hidup. Iya, kan profesi kan gini-gini kok gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau jawaban awak di kampus mah, kalau dari sisi cara kampus saya kecilnya kok karena saya akan melihat masa depannya akan seperti ini. Tapi kok jujur saya jawab di awak pas tahu Instagramku akan menghasilkan mana pernah tahu dong. Karena emang
pure hobi dulu gitu. Ya hobi saja. Jadi pas awal adu nasib itu emang adu nasib Bana aku malah ini. Karena waktu itu endorse enggak endorse sama sekali loh. Cuman karena awak ndak nio terjebak. Maksudnya yo balik ke cewek tadi kan Beko gawe, Beko mempunyai beberapa penyesalan yang awak lakukan ketika muda gitu. Jadi awak adu nasib di siko ya kalau misalkan habis modal ya awak ngaku kayak oleh emang ndak bisa dibilang gitu. Nyerah ya. Iya. Karena awak berangkat kemari pun kayak pun datang ya udah terserah. Kalau emang itu jalan dia ya coba lah coba. Misalkan kalau gagal ya itu resiko tanggung jawab seorang gitu ya. Jadi udah resiko tuh ternyata ya itu lah tadi ada aja kironya jalan rezeki maksudnya. Siapa sih orang yang tahu kalau Instagram tuh bisa bagi PT memberikan PT untuk mendapatkan penghasilan awak kan. Lagi di tahun-tahun dulu tuh kan. Enggak pernah terpikirkan mau itu loh. Dengan posisi jauh sebelum yang kini gue aja pastilah ada tekanan-tekanan dari sosial, dari keluarga, dari kawan-kawan, cewek atau gitu kan. Angah karajuang beli pasti gue ikut aja kan. Cak karajo lah di siku, ikut apa tuh cara jonan menjalihan ke orang gitu. Kalau itu banyak sih orang kayak gitu, maksudnya kawan-kawan awak yang ngomong, maksudnya menggali meh gitu kan. Bahkan ada yang ngecek kalau misalkan Beko berdalih ditanya karajo kayak secara formal gitu kan. Kali Jawa gitu. Ya maksudnya karena fokus awak tuh ndak di sinan mungkin loh ya. Jadi maksudnya tujuan awak tuh nio meraih sesuatu di bidang iko gitu. Jadi ketika orang ngecek ndak makan iko ndak akan berhasil maksudnya. Ya orang ndak tahu doh, ndak ada masa depan di situ. Walaupun awak pun ragu kan. Cuman karena awak yakin sih, ya udah jalani lah gitu kan. Kalau misalkan misalkan awak jatuh ya pulang kampung sih gitu ya. Nah jadi awak mencoba gitu ya. Jadi awak coba misalkan kalau misalkan suatu saat ya itu tadi lah. Kalau gaya awak ada yang kalau sesat gitu. Jadi yang saat titik baliknya tuh di titik bilo aja. Misalnya di followers lagi kuat marason baru ada feedbacknya kau bang atau kalau sejauh itu baik masih dikecean pas-pasan dulu. Maksudnya mulainya ada orang yang melirik awak ya. Baru tahun itu sih, tahun 2020. Cuman ya, tapi kalau iklan tuh lah jauh. Iklan jauh hari sebelum itu kan. Iya. Iklan ada juga sih. Cuman itulah tidak menutupi sebenarnya gitu. Dari awal-awal. Karena awak semangat sih. Cuman kalau dari dulu tuh kan mengecek masalah tim gitu. Jo kalau dulu tuh pasti seorang dulu kan, awal-awal seorang. Nah kini saya lihat Jo jangan lah ada tim ya kan, barang orang satu aja. Kalau untuk ya standar lah sampai orang yang bisa bantu awak gitu. Misalkan awak ndak bisa awak kan semuanya ndak bisa awak kontrol seorang. Iya. Nah jadi konsep naskah dari Jo gua. Konsep naskah itu. Beko kameramen. Beko yang ngurus endorsean. Ngurus endorse khusus ya. Beko yang apa sound system. Sound tuh editor pasti ya. Ya kayak gitulah. Aduh berampek satu ya. Berampek orang. Wih mantap. Ya setidaknya lah membuka lapangan pekerjaan kan gitu. Awalnya jadi penasaran aja. Yang menentuan tarifnya itu sih ya tergantung follower kah, impresi segala macam gitu banget aja. Kalau di tergantung engagement sih bang. Maksudnya semakin banyak orang yang nonton awak, otomatis harga awak jadi naik gitu. Tapi kalau misalkan awak yang nonton seketik nih kalau di data harga itu tidak sesuai gitu. Ya kan sebagian saya lihat kan, follower orang tuh misalnya 50 ribuan lah katakanlah. Cuman view-nya pun sakete, komennya pun sakete, itu ibaratnya kan enggak umpama saja kan followernya banyak, view-nya 10 ribunya gitu, rata-rata 10 ribuan, yang komen 3, 10 lah paling banyak, berarti kan enggak, interaksinya kurang gitu, itu mungkin ya kalau engagementnya tinggi mungkin bang, kayak ya, walaupun yang views-nya sakete tapi orang yang sakete itu suka dengan apanya gitu, otomatis ada juga feedbacknya ke orang yang main endorse-nya bagi. Bisa tergantung si sosoknya mana kan enggak? Bisa si aktornya mana tuh? Tergantung iya. Misalnya Jonan gitu, Jonan kalau saya lihat kan ibaratnya kelas Jonan kan agak berbeda sedikit. Ya, kayak gitu sih maksudnya. Kalau endorse sama Siko agak mahal karena ini kayak Iko gitu. Ya tergantung nama aja sih bang kayak gitu. Iya kan, balik ke si aktornya ke mana gitu kan. Si orangnya. Terlepas dari jumlah subscriber jumlah follower itu jo view rata-rata balik ke si aktor juga kan. Jadi ya sajauh ke jalan Jo. Kira-kira yang bisa Jo ambil kesimpulan. Jadi nan kabaguno untuk sanak-sanak sadonyo
khususnya untuk kreator-kreator lah. Ada Pemula yang kamu coba atau yang lah mencoba kok, tapi wah mode itu sih bang, cara itu bang, ya kan. Nah, kira-kira barangkali dari pengalaman Jo pribadi. Kalau menurut awak sih dari tahun 2006 balik ada rombongan-rombongan dulu yang dulunya hits sebenarnya Sabtu hilang, karena permasalahannya mungkin adalah karena itu bukan passionnya sih, maksudnya kan sayang sekarang ada yang 30.000 followersnya Sabtunya ada lanjut, dia 40.000 followersnya siap ada lanjut. Kalau di awal kayak karena emang itu ya tujuan awak gitu, jadi kenapa awak bertahan ya karena tujuan awak tuh kasinan gitu. Biasanya yang suka hilang-hilang tuh karena lah mah aja kadang cari lah, maksudnya pencapaiannya lah sampai gitu. Kalau Jawa kan pencapaian awak sampai gitu, jadi selalu ingin bikin konten saya taruh gitu. Konsisten lah tiba-tiba ya. Konsisten lah. Sebenarnya segala hal di dalam kehidupan awak sehari-hari itu bisa diceritakan sebenarnya, bisa dijadikan konten sebenarnya kan. Kayak Bang Dayu kan cerita-cerita saya jadi konten gitu kan. Ya, jadi konten. Jadi sebenarnya bayo. Kalau untuk konsep dan konten membangun dari awal tuh ya carilah yang dekat dengan awak tuh, mulai dulu siap tuh perbaiki, kemudian mulai sih dulu yang awal-awalnya pasti tidak akan rancak gitu, pasti hasilnya buruk atau ya buat saya dulu posting siap tuh beko yang keduanya evaluasi gitu, salahnya di mana kurangnya perbaiki, jadi semakin waktu itu semakin baik sih gitu sih sebenarnya, lebih ke situ sih yang bisa. Berarti lebih ke kodepe yang tema keseharian lah gitu ya. Yang paling dekat kehidupan awak. Karena kalau misalkan itu akan berlanjut, otomatis awak ndak nio bosan untuk melakukan sesuatu. Ndak mentok dong gitu ya. Jadi supaya awak tuh ndak, kadang kan ada muak deh, lah panik dan mah gitu kan. Jadi supaya awak ndak capek muak dengan hal itu ya lakukanlah sesuatu yang awak suka. Itu selama ada nilai positifnya, perbaiki. Positif, pasti ya. Ya, selalu perbaiki, berkembang gitu sih. Celai kan orang merasa kodepe kan bisa terwakili kan, ada nak wah kau di mana kau gitu. Misalnya di Jonan LDR ku nyo kadang-kadang cemburu ku bakal lebihan atau memprotek ku bakal lebihan, wah aku ada di mana gue ya kan. Jadi saya lihat komen-komen orang tuh kan, akun cowok di tagnya cewek, entah mantannya tak sialah gitu. Jadi komen begitu. Yo bisa semacam pembelajaran bagi sebuah pasangan tuh gitu. Ajan mau diikut ndak, gitu. Jadi aduh, berarti buat tuh dari hiburannya mendapat lo sebuah pelajaran gitu untuk kemukunya gitu. Itu kan dekek juga dengan awak karena waktu itu awak cerita itu tuh karena awalnya pas awak pacaran sama punya pacar, ya awak menganggap itu segalanya ya udah pengorbanan Den sama pacar Den gitu bisa sakse gitu. Terus pas tiba-tiba lah putih tau langsung kok tembongan gitu. lah keluar dari keadaan itu sadar gitu ya. Sadarnya itu setelah keluar dari hubungan itu. Jadi ya tuh kecian tadi kan. Rancak cerita itu sesuatu yang dekat dengan awak. Jadi itu waktu awak buat konten tuh dulu itu yang dekat dengan awak untuk itu. Itulah yang buat curahkan. Itulah betul gini. Dan orang pun pasti merasa terwakili dengan itu. Biasanya emang yang naik itu konten yang mewakili orang-orang sih. Oh dia pernah beri kue gitu. Jadi gini ya, saya wanita yang beruntung mendapatkan Jonan. Ya. Baca lah. Rahasia. Masih memang nggak dipublish. Beko langsung dan follow orang. 30.000, 140. Kan 140 kan. Enggak, tapi memang nggak dipublish aja. Untuk hubungan kayaknya kalau misalkan punya pacar pun kayak punya pacar pun maksudnya cerah kosong. Betul kok. Nah, kalau misalkan awaknya ya kayaknya awak lebih pengen baik bang. Kalau untuk hubungan personal tuh kayak lebih pengen privasi sih gitu. Lebih pengen awak menjalani dengan awak sih gitu. Misalkan kalau diumbar takutnya beko putuh awak beko wah jadi YouTuber bentuk Pandayu kan beko wah posting lo di YouTube saya tuh mapuinya payah lihat. Itulah direkam jejak jadulnya. Akhirnya selesai apa lah gitu. Ayo, mapi lo lihat. Iya sih. Sebagian sebagian adolnya maripos ya, itu tak simpan juga di situ. Aduh. Oh kalau mencari mantan lu kan agak gitu. Cewek-cewek tanggung gua bagaimana? Jo, apa ke depannya le Jo? Apakah Jonan akan bergelut di ruang lingkup Minang atau aduh ndak bisa aku bangwa harus kate atau bah gitu? Kalau dari tujuan awalnya sih ya kalau di Instagram lumayan lah, kalau di Sumbar lumayan lah orang tahu. Ya. Cuman kan itu bukan titik akhir awak, jadi istilahnya baru permulaan lah. Jadi kalau misalkan kalau di Siko pun gini kayak rasa baru mulai senyo. Jadi
ngerasa kayaknya masih jauh lah perjalanan tuh lah gitu. Pokoknya intinya nanti suatu saat pengen lah berkarya dengan apa yang lebih besar, ruang lingkup yang lebih besar, dengan media yang lebih besar gitu. Tidak terkurung di Instagram sedang. Cuman untuk kendaraan awak kasinan lah, jadi kolahnya kini gitu ya. Kini kendaraan yang awak sedang wajar walaupun AB gitu kan. Dan suatu saat awak tujuannya new kasinan. Berarti dia tidak jauh-jauh tentang mimpi Jonan yang dulu tuh mungkin balik kasinan. Mudah-mudahan bisa dari siku kendaraannya gitu kan. Iya, mudah-mudahan sih. Tapi tawaran Jonan main di film bla 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 ya kan. Tapi dia lah rago langsung eksekusi. Jonan go internasional. Asik kan. Nasional lah tiba itu. Pandai lu bangga juga kira enak. Nah kan mampu sih. Iya, nyana tiwa sih gitu. Nah, yakin semua potensi seorang Jonan ko gandang. Pertama main hati buat kalau besok tuh menang baik, main curang. Dengan konten yang model itu. Dengan tema konten itu disupport dengan SDM dan mumpuni ibaratnya lah standar lah, ya kan? Itu tuh ya kan nilai plus gitu. Sementara ada sebagian kawan-kawan dan manual saya cuap potong edit posting ya kan. Tapi jadi, bagus loh bang, kini maksudnya orang-orang dengan kamera HP pun bisa bikin apa aja sini diterima semua orang ya. Tergantung hati lah, amuh hendak serius. Nah, Jo, cie konten dan durasinya tuh barat tuh 50-an detik ya. Nah itu produksinya mulai dari shoot sampai ke posting sampai ke finish lah. Sebelum posting mungkin posting kan antrian misalnya sampai finish tuh barah prosesnya Jo. Kalau dulu awal-awal agak perfeksionis orang jadi maksudnya. Emang kini enggak lah. Kini kok lebih produksi sih lebih kayak speed ya lah industri saya gitu lah. Wah nih capek kesinan gitu. Jadi lebih hemat waktu kalau kini. Kalau dulu tuh perfeksionis banget aku. Jadi ketika awak lah syuting, beko lampunya kurang beko kan. Ulang balik. Ekspresinya kurang, ulang balik. Bisa sampai 3 atau sampai hari kalau dulu tuh. Jadi kalau disabui kini ya awak lagi tim gitu kan. Jadi biasanya produksi bisa 3 sampai dari 3 sampai itu beko barang buah video yang kanainya gitu. Beko seleksi balik. Jadi kayak gitu sih gini. Ya, secara langsung lah bantu gitu ya untuk durasi bisa dipacape gitu kan. Iya sih. Sebab dengan buat saya lihat editannya tuh ya model itulah untuk durasi yang 40-50 detik tuh netizen sangat dimanjakan gitu kan. Baik dari sound background, editingnya, alhamdulillah. Apalagi acting si Jonan. Cok, bisa nggak acting? Misalnya Jonan sedang teringin mantan. Gitu. Nah Jo, mengecek masalah perubahan hidup Jonan dari dulu Jo kini. Baras Jo, setelah di 200.000 follower, kok yakin Jonan nggak bisa duduk di simpang mengopi nampak orang nggak bisa. Pasti nggak nyaman Jo kan? Bagaimana kira-kira? Ada nggak perubahan yang sama ya? Kalau untuk hype biasanya kalau untuk awak merasa biasa sih gitu kan. Misalkan awak keluar atau apa, karena akan ada bahkan sebelum corona awak tetap menggunakan masker. Maksudnya bukan karena awak sombong, tapi akan selalu ada dua sisi. Yang pertama orang suka sama awak, yang nonton awak kan ada yang suka sama awak kan ada yang tidak kok. Kalau di orang sama suka awaknya tinggal datang saja Bang Jonan ya. Lama kan. Ya, kalau orang yang tidak suka gitu sama awak, baju tuh lewat kayak gitu kan. Jadi ada untuk melindungi awak dari hal-hal seperti itu biasanya awak lebih memilih pakai masker gitu. Walaupun sabananya awak ngerasa biasa sih gitu kan. Cuman untuk keadaan mendorong awak untuk pilih-pilih tampil untuk duduk gitu. Awak pernah kejadian di Lontong Ratulangi. Biasanya kan makan lontong sinan biasa kan. Yo, jadi waktu itu siap premier film For Sale. Bulan Lampu Patang kok. Awak siap dari di tampil kok. Pai ke Ratulangi, nongkrong biasa seperti tidak ada kejadian. Iya. Adalah anak alay di situ. Nah, alay kok kategori. Anak alay di situ. Ya, baru tibu kan lah makan di dalam. Baru tibunya tiba-tibanya siapa aja kok? Dia tak kenal aja. Maksudnya di muka awak bandakannya enggak macam dia ngecek awak. Otomatis awak lah tahu lah yang ngecek sama awak. Iyalah, awak pasti ada feeling. Jadi awak ngerasa apa ya maksudnya? Kalau awak di sementara orang lah banyak tahu sama awak, ya kemungkinan dua hal itu tadi. Maksudnya ada orang yang suka sama awak, ada yang tidak gitu. Baik awak cara menghindar dari orang yang tidak suka sama awak itu bukan kayak
bukan awak sombong deh kita, cuman awak lebih melindungi perasaan awak gitu kan. Ya ibaratnya untuk bersikap netral sih, untuk pakai masker atau milih-milih tampil gitu kan. Iya kayak gitu. Bukan karena awak dia dan nongkrong di siko do, aku ndak pergaulan dia bukan gitu. Bukan itu, lebih tapi menghindari diri awak dari hal-hal seperti itu gitu kan. Karena semakin kemarin itu bahaya, ya itu tadilah privasi agak kurang gitu kan. Jadi awak kalau misalkan sombong sama orang saya kalau ndak senyum awak langsung dicap sombong walaupun ada pernah sombong sama orang. Iya. Padahal berpapasan sekali dia nyesapu ge ndak dong. Ndak nyesapu ge dia cuman dia nampak sombong itu sombong gak ya tadi? Cuma lihat wajah Jonan. Mungkin awak dicap langsung di panisnya mau itu. Ndak tuh doh. Yalah Jo, mudah-mudahan kota lama aku bisa membawa motivasi baru untuk sanak-sanak yang akan berkarya, ya kan. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan lah. Akhir kata, salam pemerintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.